segala pujian telah kami naikkan kepadamu. Persembahan yang terbaik telah kami berikan kepadamu. Segala kerinduan telah kami naikkan di hadapan melalui doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mampukan, layakan hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam. Apa kabar minggu hari ini Bapak Ibu? Iya. Kasih mata yang ceria kepada kanan kirinya. Kalau senyum kan ditutup ya. Kita pakai masker mata yang ceria begitu ya. Kelihatan loh Bapak Ibu walaupun hanya matanya dia tersenyum atau tidak gitu ya. Enggak bisa mulutnya tersenyum terus matanya melotot gitu, susah. Biasanya kalau mulutnya tersenyum matanya juga bersinar-sinar gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu hari ini sesuai dengan nas yang ditawarkan oleh almanak kita Gereja Metodis. Bersama-sama mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Yesus kepadanya, kata iblis kepadanya, "Segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan ini sudah terlalu sering saya khotbahkan. Dan ketika dapat nas ini memang selalu kebagian saya gitu yang menyampaikannya gitu ya. Dan saya masih ingat betul gitu, dengan nas yang sama tahun yang lalu di bulan 3 seperti ini, saya menyampaikan firman Tuhan ini gitu, bahkan poin-poinnya pun masih saya ingat gitu. Guru April pun masih, ini tahun yang lalu ibu khotbah tentang ini, bahwasanya iblis tuh menggoda kita melalui tunda dulu, nanti dulu. Oh iya gitu ya. Nah, saya sudah pernah membahas nas ini dari topik pencobaannya. Saya juga pernah membahas nas ini dari topik Tuhan Yesusnya yang penuh dengan kuasa, menang atas pencobaan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kali ini saya membahasnya dari segi yang lain. Ya, temanya sudah ada di depan. Saya membahas dari sisi iblisnya. Agak sedikit aneh gitu ya, kok jadi iblisnya yang ditonjolkan gitu ya. Waktu yang baik bagi iblis.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu tahu bahwa tidak ada gunanya ia terus merenung, dia terus berusaha untuk menyerang orang percaya. Karena itu Alkitab mengatakan bahwasanya lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada saatnya di mana iblis mau mencoba menyerang seseorang, tapi ia tahu persis tidak ada gunanya karena orang itu memang tidak dapat dikalahkan. Umat itu tidak dapat dikalahkan. Itulah sebabnya ia terus berkeliling untuk mencari orang yang dapat dikalahkan, dan ia terus berkeliling untuk menunggu saat yang tepat dan mencari orang yang lengah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kalau seperti itu, kapan waktu yang baik bagi si iblis itu? Bagaimana orang percaya harus melindungi diri, harus menjaga dirinya terhadap waktu itu supaya memperoleh kemenangan dan mukjizat yang luar biasa itu dapat dia terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan waktu yang baik itu bagi iblis? Waktu yang baik bagi iblis itu adalah yang pertama, waktu kita jauh dari Tuhan. Setan menunggu waktu kita mulai jauh dari Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita bergantung kepada Tuhan, sekalipun kita mempunyai kekurangan, sekalipun kita memiliki kelemahan, selama kita melekat pada pokok anggur yang benar, maka setan tidak akan pernah bisa menembus, setan tidak akan pernah bisa menyerang kita. Meskipun kita, Bapak Ibu, memakai kalung salib yang besar, sekalipun kita masih bisa menjadi aktivis gereja, dan sekalipun kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, tapi kalau hati kita, hidup kita jauh dari Tuhan, kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ketika itulah kita mulai menjadi sasaran iblis untuk menyerang kita. Kita menjadi sasaran yang empuk bagi iblis karena ia tahu itulah waktu yang baik bagi dia. Waktu kita mulai jauh dari Tuhan, kita akan mudah digoncangkan. Waktu kita mulai jauh dengan Tuhan, mulailah kita mudah stres. Mulai kita jauh dari Tuhan, maka mudahlah kita emosi, mudahlah kita tersinggung, mudahlah kita marah. Karena itu pastikan hidup kita jangan pernah jauh daripada Tuhan. Karena pada saat-saat seperti itu, kita akan menjadi sasaran empuk bagi si iblis. Itu yang pertama, waktu yang terbaik bagi si iblis ternyata pada saat kita jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, waktu yang baik bagi iblis itu adalah waktu kita menyimpan kekecewaan, waktu kita menyimpan dendam dan sakit hati. Itu sasaran empuk bagi si iblis untuk bisa menguasai hidup kita. Waktu kita menyimpan kekecewaan, waktu kita menyimpan kedendaman dan sakit hati, berpikir negatif kepada orang lain, hidup dalam kepahitan yang berkepanjangan, itulah waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang dan menghancurkan kita. Bapak Ibu Saudara, tahu kan kita, waktu kita menyimpan kekecewaan, waktu kita menyimpan rasa dendam dan sakit hati, itulah saat dimana iblis tertawa dan berkata, "Hore, aku pasti menang. Hore, dia berantem. Hore, dia lagi gak harmonis. Hore, pasti aku menang." Itu sorak-sorak kegirangan dari si iblis.
menyaksikan anak-anak Tuhan dalam keadaan seperti itu, dia senang sekali. Itu sebabnya ketika hati mulai ada kekecewaan dan rasa dendam, kita harus menolaknya di dalam nama Yesus. Masalah boleh ada, orang boleh kecewa, orang boleh mengecewakan kita juga, tapi hati kita tetap harus percaya bahwasanya sekalipun manusia telah mereka-reka sesuatu yang jahat kepada kita, tapi Allah telah mereka-rekakan sesuatu yang baik bagi kita. Jangan khawatir akan hal itu. Saya pastikan Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan, gak mau jadi sasarannya si iblis kan. Jangan simpan sesuatu yang tidak baik itu, supaya kita tidak menjadi targetnya si iblis. Itu hal yang kedua, waktu yang baik bagi si iblis. Waktu yang ketiga bagi si iblis adalah waktu kita hidup dalam dosa. Waktu kita hidup dalam dosa, sama sekali kita tidak mempunyai pertahanan yang kuat. Alkitab mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu. Yang memisahkan aku dengan Allah adalah dosaku. Kan seperti itu. Berarti waktu kita hidup dalam dosa, kita tidak akan pernah menyaksikan kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Ini saat yang baik, waktu yang baik bagi si iblis adalah pada saat hidup kita penuh dengan dosa. Waktu kita hidup di dalam dosa. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, waktu yang baik bagi si iblis adalah waktu kita berada dalam puncak kesuksesan. Di puncak kesuksesan ada juga waktu yang baik bagi iblis untuk membuat orang takabur, untuk membuat orang lupa bersyukur, dan juga membuat orang gelap mata dan menghalalkan segala cara. Sekarang jika kita mulai mengetahui akan hal ini, waspadalah, kalahkanlah kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara, manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya Tuhan adalah harus tetap Tuhan. Dan ini wajib bagi orang percaya dan tidak bisa lagi ditawar. Pasti dapat tantangan, iya pasti. Tantangannya dari si iblis adalah bermacam-macam rupa dan wujud. Tantangan itu bisa mengancam diri kita, bisa menghampiri diri kita. Mungkin itu bentuk kesusahan, mungkin itu bentuk penderitaan, mungkin itu bentuknya penyakit, mungkin itu juga bentuknya tawaran-tawaran kesenangan ataupun kebebasan, ataupun mungkin juga kekuasaan. Berbagai macam wujudnya, rupanya yang ditawarkan kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau diperhadapkan dengan pilihan seperti ini, tetap harus satu pilihan kita, tidak bisa ditawar, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengandalkan kekuatan diri sendiri pasti tidak mampu. Karena 1000 cara kita punya, tapi 1001 iblis juga miliki. Artinya bahwasanya kita pasti tetap kalah. Tapi ada yang mampu mengalahkan si iblis, yaitu Yesus. Jangan Bapak Ibu pikir bahwasanya iblis itu bodoh, tidak. Dia punya 1000 cara untuk, bahkan 1001 cara untuk mengelabui kita, untuk menggoda kita. Pakai cara ini tidak mempan, pakai cara yang itu. Cara yang itu pun kurang top, cari cara yang lain.
Luar biasa pintarnya si iblis ini menggoda umat manusia. Oleh karena itu jadikanlah Tuhan sebagai sekutu kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sekutu kita, niscaya iblis, niscaya setan pasti jera dan kalah bila melihat kita berdiri dan berlindung di bawah kaki salib Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, pilihan terhadap Yesus adalah pilihan seumur hidup dengan konsekuensinya juga, yaitu kepatuhan dan kesetiaan dalam seumur hidup kita kepada Tuhan. Ingat, kepatuhan kepada kuasa iblis berbuah kematian, namun kepatuhan kepada Yesus membuahkan kehidupan yang kekal. Karena kita adalah laskar Kristus. Kita semua adalah laskar Kristus. Maju dan berjuang. Berperanglah, lawanlah iblis, pasti kita akan mendapatkan suatu kemenangan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dan ingatlah selalu akan hal ini Bapak Ibu. Walaupun iblis telah dikalahkan, tetapi iblis masih tetap berbahaya. Kalau kita perhatikan dari Lukas 14 ayat yang ke-13, disebutkan ia menggunakan waktu yang baik. Dia cari waktu yang baik, artinya jangan pernah kita lengah. Oleh karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, agar kita sadar dan terus berjaga-jaga, minta pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa membuat kita kuat dan berani sehingga kita memperoleh kemenangan. Semua orang pasti tergiur, tidak repot, tidak capek. Maunya seperti itu begitu ya. Kita ini pada dasarnya manusia gitunya. Namun ada syarat, yaitu sujud menyembah Dia. Karena memang tidak ada yang gratis oleh iblis. Tidak ada yang gratis oleh iblis. Cara iblis yang instan ini sangat berbeda dengan cara Tuhan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kita akan mudah tergiur dengan kemewahan dunia. Kita akan mudah tergiur dengan cara yang instan. Namun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa kita harus tunduk secara penuh, secara total hanya kepada Tuhan. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis selalu menawarkan yang mudah kepada Yesus, yaitu cukup menyembah aku, kata iblis di sini ya. Dalam nas ini, iblis bisa memberi berkat yang berkelimpahan kepada kita juga. Tetapi iblis selalu mempunyai syarat. Iblis selalu mempunyai tumbal ketika membuat perjanjian dengan kita manusia. Tidak ada yang gratis oleh iblis. Dan Tuhan Yesus menolak tawaran iblis. Yesus setia dengan misinya, yaitu jalan salib, jalan yang panjang, jalan yang penuh dengan sengsara. Yesus menyelesaikan tugasnya sehingga jalan salib yang dilewati sampai pada tujuan, karena itu ada kemuliaan yang akan Dia terima. Menyakitkan jalan yang Yesus pilih dengan tetap setia kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dapat belajar bahwa meskipun iblis mencobai kita, Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iblis memang ingin menjatuhkan kita, tetapi Tuhan ingin kita dibangun dan dikuatkan melalui kemenangan ataupun melalui pencobaan yang sudah kita alami. Maka jangan pernah putus asa jika pada saat ini kita sedang mengalami pencobaan. Pada saat ini kita sedang mengalami rayuan si iblis. Ingatlah bahwa sesudah itu akan ada kesempatan yang lebih besar untuk hidup bagi Tuhan dan juga melayaninya. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah mulailah hari ini
Mari kita pastikan hidup kita selalu melekat kepada Tuhan. Pastikan supaya hati kita selalu penuh dengan pengampunan dan kasih. Dan pastikan selalu hidup kita hidup dalam kebenaran, karena orang yang hidup dalam kebenaran akan menyaksikan kemuliaan dari Allah yang luar biasa. Dan ketika kita hidup pada saat ini dalam puncak kesuksesan, jangan lupa terus berserah dan prioritas tetap kepada Tuhan, supaya kita tidak jatuh dan menjadi sasaran yang empuk bagi si iblis. Jangan kasih peluang waktu yang baik itu kepada si iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada minggu hari ini kita benar-benar diingatkan. Pastikan hidup kita tidak pernah jauh daripada Tuhan. Pastikan hidup kita sedang tidak berada dalam kepahitan. Pastikan hidup kita pada saat ini bebas dari perbuatan dosa, dan pastikan hidup kita terus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu hari ini benar-benar dapat menuntun langkah kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya dijumpai Tuhan Yesus, kita tetap setia mengiringnya dalam keadaan setia juga dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, setiap hari, bahkan setiap saat, setiap detik, ada potensi kami jatuh dalam dosa. Hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Engkau boleh ingatkan kepada kami. Biarlah hidup kami terus berpaut hanya kepada Tuhan, sehingga kami tidak lengah, sehingga kami tidak menjadi sasaran yang empuk bagi iblis. Tuhan, kami mau terus menikmati damai sejahtera-Mu itu dalam hidup kami. Kami mau hidup penuh cinta kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kami penuh dengan kemarahan, mungkin kami penuh dengan kekecewaan, mungkin hidup kami penuh dengan kepahitan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ubahkan hati kami dengan cinta damai yang daripada Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu itu terus kami boleh peroleh, dan kami nikmati, kami syukuri dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, ampuni untuk setiap kelemahan kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang hadir di rumah ibadah-Mu ini maupun yang di rumah secara live streaming. Hamba tidak mengetahui secara persis apa yang mereka sedang alami, apa yang sedang mereka derita pada saat ini ya Tuhan. Tapi kami mau berserah kepada-Mu Tuhan, bersatu hati Tuhan. Biarlah Engkau terus membentengi kami, dan biarlah kami tidak menjadi sasaran yang empuk bagi iblis. Tuhan Yesus, lindungi kami semua Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya, amin.